Bagaimana sujud? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sujud tetap mengucap takbir tanpa mengangkat tangan. Kalau mau rukuk Rasulullah angkat tangan. Ya, bangkit dari rukuk Rasulullah angkat tangan. Kan itu tadi. Tapi mau sujud Rasulullah tidak angkat tangan, tapi tetap mengucap takbir. Dalam kondisi sujud, mana yang sujud itu nanti anggota yang 7. Dan sebelum sampai ke tempat yang 7, anggota yang sujud, mana yang didahulukan dalam kondisi sehat? Ini ada 2 nanti Pak. Ada Rasulullah setelah uzur, ada Rasulullah masih sehat. Jadi artinya kita cocokkan. Kalau badan sehat, buat Rasulullah usia sehat, tiru dia. Kalau lah uzur, ikut Rasulullah bagaimana waktu dia telah uzur. Kondisi di waktu sehat, An-Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa'il bin Hujr ni hampir 5 waktu dia sholat bersama Nabi. Hampir 5 waktu. Dia seiring dengan Abi Hurairah, tapi lebih sering Wa'il ni. Apa dia? Ra'aitu. Dia melihat. Apa nih lihat? Rasulullah idza sajada wada'a rukbatain qabla yadayn. Rukbatain qabla yadayn. Wa in tahada rafa'a yadayn qabla rukbatain. Rawahu al-jama'ah illa Ahmad. Adalah Rasulullah itu, kata Wa'il bin Hujr, saya melihatnya kalau dia mau sujud mendahulukan kedua lututnya menyentuh lantai daripada kedua tangan. Dan apabila bangkit dari sujud mendahulukan kedua tangannya daripada kedua lantai. Jadi lutut. Tapi sehat. Bagaimana bentuknya? Takbir. Coba tengok. Nah, berarti kan telah selesai i'tidal, Rasulullah ucap takbir. Bagaimana ucap takbir? Lantai. Berarti dia Allah sentuh dulu Pak. Allah, ini ukuran 2 tapi belum sampai kita. Tapi ini belum lagi. Turun aja dulu. Maka ini yang sehat. Lutut dulu baru kedua tangan. Maka bangkitnya juga nanti kedua tangan dulu daripada dua lutut. Berarti tangan ada di atas. Allah. Tapi kalau dia usia uzur, hanya dua badan sehat Pak, di usia uzur. Allah. Itulah dia usia uzur ya. Uzur nanti ada di sini nanti Pak. Allahu Akbar. Maka nanti bangkitnya lutut dari tangan. Allah. Ada nanti itu. Ada. Nah, jadi artinya kalau kita lah uzur, buat sholat di usia praktek uzur. Itu dia. Dicocokkan. Itu biasa tuh Pak ya. Kelahar itu kalau longgar memang macam itu. Biasa. Iya ya anda. Waalaikumsalam. Kalimat Allah Akbar ya. Di mana kita menyebut satu sami Allah dulu ya. Nah, mengucap sami Allah. Dan kapan kita menyebut Allah Akbar? Kalau mau sujud ya. Nah, kalau sami Allah liman hamidah, salbuhu qaim, setelah pinggang kita lurus. Ya, berarti sebelum pinggang lurus tak boleh kita mengaku kita telah lurus. Itu dia. Nah, berarti bangkit, rukuk ya. Tidak ada bahasa, tidak ada kalimat. Ini qalbu, salbu qaim. Diangkat tangan, wa rafa'a yadayn. Sami Allahu liman hamidah. Lalu mau rukuk, kapan disebut Allah Akbar? Setelah lutut menyentuh lantai. Berarti dia Allahu Akbar. Tujuannya apa? Sehebat apapun pemuda di belakang, tidak akan bisa memacu imam. Kendak Allah hanya pemuda.
Dia baru nikah. Ini yang lu tahu buang ni. Allah junya Pak dia awak. Betul. Apabila dua rukun saja makmum mendahului imam, solatnya batal. Makanya jangan dulu buat dulu gerakannya. Lah sampai lutut baru ucap Allah. Kapan makmum wajib rukun? Setelah nyata imam nampak sujud. Itu dia. Sebelum nyata imam sujud tak boleh sujud. Wala yasjud. Maka makmum tidak akan pernah bisa mendahului imam. Itulah imam jadi pedoman oleh makmum. Itu kira-kira yang dah ya. Belum lagi, sabar dulu yang dah ya. Ikut datuk-datuk di kampung itulah Pak. Takilik ayat di tentu jantan betina. Ulun dibahas kaji lah Tobi tanya. Itu dia. Ini ni mama Kalau di kampung kami namanya Datuk Melenggang Raja di Langit. Itu dia. Di atas sultan boleh Pak. Itu ya. Sabar tarian daya. Lanjut. Sekarang mana yang sujud? Yang sujud itu adalah An Abi Humaid Asy-Sya'idi radhiyallahu anhu qala Inna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza sajada amkan anfa'u wa jabhatuhu minal ard wa nahayadain wa janbain wa wada'a kaffai wa munkibai. Rawahu Abu Daud, Tirmizi wa Ibnu Majah. Mana anggota yang wajib sujud itu? Ada 7 kata Rasulullah. 1, hidung dengan kening. Ini Pak. Jadi hidung wajib menyentuh tempat sujud, bumi dan kening. Ini kening Pak. Maka yamutul mu'min bi araqil jibbin. Tanda mukmin dia mati husnul khatimah, ada keringat di keningnya. Ini. Jadi kalau hitam kening Pak, indah di hati ekor hitam no. Kalau di hati ekor hitam, tu sujudnya al-mamupu namanya. Berarti tidak sentuh lantai. Betul Pak? Makanya kopiah tu ke atas sikit. Ini tidak boleh menghalangi nanti. Lalu apa lagi? 1 ditung. Yadai 2 tangan. Kiri, kanan, kiri. 1, 2, 3. Lalu apa lagi? Nih, 2 lutut. 4, 5. Lalu apa lagi? 2 ibu jari kaki kiri dan kanan. 6, 7. Berarti sujudnya Ridwan beginilah ya. Mana bagusnya ya? Gini. Tak apa ya izinnya. Berarti dia Allahu Akbar. Ini 2 nih Pak. Ini 1 itu. 2, 3, 4, 5, 6. Maka ibu jari kaki kiri dan kanan wajib berdiri, kena sujud, tak boleh mengelepok ni Pak. Apa nama tu Pak? Usur. Indah ni sehat. Bila kau ni seberat jadi buat macam itu lepas. Padahnya ya. Yang sehat. Jadi kalau sehat wajib berdiri. Ni sehat. Itu 7 Pak. 7. Wajib mengulang. Makanya kemarin saat kita sujud ada 7 yang sujud, betul? Saat kita duduk ada 4 yang sujud, betul? Mana yang 4? Lutut kanan, lutut kiri. Ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. 7 tambah 4 berapa? 11. Saat berdiri 2 yang sujud. Ibu jari kaki kanan, ibu jari kaki kiri. Tak boleh begini berdiri. Tak boleh. 11 tambah 2, 13. Betul? 13. Dan itu terjawab dalam kajian memori Al-Quran. Memori Al-Quran. MSQ. Bukan MSQ. Bukan ISQ. Ini sikit Pak. Di luar sikit tapi ini. Al-Quran yang Rasmul Usmani, dia punya ijaz. Ijaz itu punya keajaiban. Punya kekuatan. Coba ditanya. Ayanda dah lama kita baca Al-Quran kan? Udah lama kan Pak ya? Udah lebih 10 tahun? Udah. Kalau ditanya dek cucu Pak, atau calon menantu. Oi calon mentua.
Di mana halaman 1 Al-Quran tu? Ada enggak, Pak? Ada enggak, Pak? Weh. Kok ditanya Ang main seronok aja mah. Lelak je baca lah tentu dang itu dah. Lai tahu halaman 1-nya, Pak? Apa imam nak bertanya? Lai ada halaman 1 Al-Quran Rasmul Utsmani? Enggak ada, Pak. Ciri Rasmul Utsmani dimulai dari halaman 4. Faham? Lalu ni Rasmul Utsmani ke berapa? Sekian ribu KW-nya. Coba. Dimulai dari halaman 4. Dan Al-Fatihah 7 ayat 6 baris. Ni kita coba satu. Betul atau tidak, Pak? Cuma nampak ni kita. Al-Fatihah 7 ayat 6 baris. Sama tak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bukan. Lalu Al-Baqarah 4 ayat 6 baris. 1, 2, 3, 4, 5. Ini pasti KW, Pak. Dan tidak dimulai dari halaman 1. Maka langsung di sini. Ini halaman 3. Mana ketemu? Di halaman 4 sini. Terbayang Al-Quran yang lama? Halaman 4. Dan dari juz ke juz 16 halaman. Dan setiap halaman 18 baris. 18 baris. Dan dari juz ke juz itu ada ka. Ka itu ain. Ain itu mampu menjawab rukun solat 13. Turun. Coba. Terbayang huruf ain? Ain kalau ditelungkupkan persis orang sedang sujud. Betul? Itu dia. Huruf ain itu Rasmul Utsmani. Jadi kalau Bapak udah baca Al-Quran yang Rasmul Utsmani, banyak ijazahnya, Pak. Ketemu di situ pencucian ginjal bermasalah, pencucian darah, prostat, karir, umur bisa diketahui. Cuma kita juz berapa? Jadi dulu kalau kita mau buka juz, wajib beli majalah Khalifah. Tahun 97 itu. Sekarang lepayah ya. Yang buka juz itu. Kita main hantamnya. Itu cirinya. Nah, mampu rukun 13 dijawab oleh ain, ka. Kita tinggalkan itu. Itu informasi di termezzo. Tapi boleh praktek nanti. Kalau yang tidak ada ikhlas, bilang namanya, kita hitung angkanya, dapat dia. Itu di dalam kitab Munjid halaman 1, itu passwordnya ada di sana. Alif 1, ba 2, jim 3, dal 4, itu dia, Pak. Ha besar 5, ya, waw 6. Ya. Ada rumusnya, ya, ada rumusnya. Ketemu nanti. Namanya Asmuni, alif 1, mim 40. Itu dia, Pak, ya. Nun 50. Berarti 40 tambah 50 tambah 1, 9. Bagi dapat nanti juz sekian ni, ketemu dia, Pak. Cara membacanya beda. Tak pakai huruf, tak pakai suara. Pakai perasaan. Baca dalam hati. Pas ngantuk, ini ayat ini nanti guna. Panas, ini gunanya. Seluruh terapinya ada, Pak. 3 catatnya. Dapat nanti password kita. Bagaimana ayat saat kita gundah, bagaimana ayat saat kita bahagia, bagaimana ayat saat kita sakit, tahu kita. Itu di setiap juz kita tahu, ya. Itu tinggalkan. Lanjut sujud. Sujud. Dan sujud itu an Abdillah bin Muhayyinah qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza sajada yajna' bis sujud hatta yara wadaul ibtai. Muttafaqun alaih. Jadi Rasulullah kalau sujud itu seolah-olah terlihat ketiaknya. Berarti sedikit, Pak. Bukanya seperti ini. Allahu Akbar. Seolah terbuka. Tidak bersana tanya lupa. Itu kawan, boy, awas lu. Tidak boleh. Sedikit saja. Wa ibtai. Nya kan kadang ada Pak, dia nya gelosak, dibuat kan. Tak boleh. Ya. Seolah-olah terbuka. Sedikit aja, ya. Lalu kita lanjutkan. Ya. Saat sujud, apa dia? Ani bin Abbas qala umira Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami diperintah, kata Ibnu Abbas, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diperintah?
an yasjuda ala sabati a'dha'i wa la yakupu sya'rah wa la sauban al-jabata wal yadain wa ru'yatain wa rijlaini muttafaqun alaih. Apa yang dilarang oleh Rasulullah dan diperintah oleh Rasulullah SAW dalam sujud, anggota yang sujud 7 itu tidak boleh terhalang. Ya, anggota yang sujud 7 tadi mana Pak? Nih, ini 2 lutut dan 2 ibu jari tak boleh terhalang. Ya, seperti sya'rah, rambut, tak boleh. Makanya kalau mau solat, kopiah kalau tak angkat Pak, jelot tak enci putus siko. Nyadok ini kamu tak nampak siko Pak. Atau tidak pun rambut, kopiah ceniko Pak. Kalau di danau nama Pak, kau tu kek kajando ke yang kecil uang. Tak boleh orang. Nah yang kata Pak, tu menghalang tempat sujud. Tu Pak. Ada dulu Pak. Jadi ibu-ibu jangan takut nampak kon yang licin ya. Dulu ada supir Pak di Bangkinang tu, bernyanyinya. Apa nyanyi? Tuk tin tin, jalan angguk nampak kon yang licin, pon yang kepala datuk. Nah tu dia Pak. Jadi jangan takut ibu ya, nampak kening licinnya. Tak apa-apa. Harus sya'rah, tak boleh. Apalagi salbuh pakaian. Makanya saat sujud tangan setentang dengan bahu. Nanti hadis kita bacakan. Tak boleh melebihi bahu sampai ke telinga. Kalau tangan sama dengan telinga, perempuan akan sujud di atas mukena. Tangan wajib setentang bahu. Berarti dia seperti ini. Allahu Akbar 1, 2. Jadi dia tidak sujud di atas sol bahu pakaian. Nya adalah bawa dia Allahu Akbar. Begitu. Lempar senjata dong. Teropong itu pantang ya. Tak boleh, ya. Tambah bahu sehingga dia menjadi. Lalu apa lagi? Wal yadain. Kedua tangan tak juga boleh menghalangi tempat sujud. Makanya imam yang cerdas membuat tulisan aba-aba di dinding tuh. Apa tulisannya? Terima kasih kepada sahabat handai tolan yang telah aktif di rumah ibadah tapi tidak sudi tidur berbaring-baring. Kenapa? Kok telolok meleleh waki itu? Itu Pak. Meleleh itu Pak. Sujud kawan ponuh. Sujud kedua Allah man. Tak sah sujud Pak. Dihalangi oleh tangan. Tak sah. Rambut, pakaian, tangan menghalangi sujud tidak sah. Nah itu dia. Makanya dibuat teras tu cantik-cantik, berbaringlah di luar tu ya. Kok meleleh, lesamui dengan mandi ya. Ya, dulu Pak ya. Karena nanti ayanda kalau kita dah masuk ke jemaah rifat, ini Al-Kausar lah. Air telaga Al-Kausar, maka tak pernah kering. Al-Kausar. Makanya orang di level syariah, istananya lisan, zikirnya la ilaha illallah. Maka setiap mantra di akhir kalimat berkat kalimat la ilaha illallah hu Allah tuah sekenek apa? Betul? Awak tidak mengerti, poh tak kelepak. Itu tak kelepak ya. Maka dia ambil dia semut Pak. Kena mahal itu. Mahal. Nah, cuma besok kajian itu ya. Nah, itu dari Pak. Kalau di level tariqah ismuzat Allah. Di level makrifat nyawa zikirnya ya Allah. Di level makrifat kuli jasad yahu. Beda lagi. Babunyi ungi awak faham. Habis awak sambung ayanda ya. Kita baru masuk yang menghalangi tempat anggota sujud tidak sah. Rambut, pakaian dan tangan. Ya. Sedikit orang arif dan cerdas, walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Amin. Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.